Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Gisna Rahmatika. Di sini saya akan membacakan berita tentang dampak pencemaran udara atau polusi udara terhadap penyakit hipertensi. Perkembangan zaman menimbulkan peningkatan aktivitas industri dan juga transportasi. Hal ini memicu timbulnya pencemaran udara atau bisa disebut dengan polusi udara yang berdampak pada kesehatan, terutama di wilayah industri dan kota-kota besar. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, gangguan kanker pada berbagai tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Beberapa jenis pencemaran udara yang paling sering ditemukan adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, fotochemical oksida, dan partikel. Dampak pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya di dalam rumah, kantor, dan sekolah. Pencemaran ini disebut pencemaran dalam ruangan atau indoor pollution. Sementara itu, pencemaran di luar ruangan bisa disebut dengan outdoor pollution, berasal dari emisi kendaraan motor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemaran udara dapat diklarifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga. Sedangkan sumber bergerak adalah aktivitas kendaraan bermotor dan transportasi laut. Referensi hipertensi meningkat di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Hipertensi masih merupakan tantangan besar dan masalah utama kesehatan yang sering ditemukan pada pelayanan primer kesehatan. Hasil riset kesehatan menunjukkan bahwa referensi hipertensi sekitar 26,5%, berarti sekitar 3 dari 10 orang Indonesia menderita hipertensi. Gejala hipertensi sendiri sering tidak jelas dan tidak diketahui pasiennya, sehingga sering ditemukan dan diagnosa pada stadium lanjut. Padahal, hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kerusakan organ ginjal, jantung, dan otak bila tidak terdeteksi lebih dini dan mendapat obat yang memadai. Keberhasilan pengendalian hipertensi akan menurun kejadian stroke, penyakit jantung, dan juga penyakit ginjal. Hipertensi yang dikendalai akan mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan 1. Terpaparnya polusi udara dalam jangka panjang terkait dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang kedua, orang dewasa dapat di kelompok usia sama yang tinggal di area dengan tingkat polusi yang tinggi, rentangan tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan polusi yang minim. Kemudian yang terakhir, paparan jangka pendek terhadap gas buang sulfur, dioksida, dan penyakit partikulat seperti debu berhubungan pada resiko tekanan darah tinggi. Sementara untuk jangka panjang, populasi nitrogol, dioksida, dan kendaraan yang dikaitkan dengan resiko tekanan darah tinggi. Perempuan yang sering terpapar tingkat polusi lebih tinggi beresiko menderita penyakit hipertensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.